person with the ability to master all four elements. Di awal film memperlihatkan, seorang pria yang membawa sebuah gulungan, berisikan pesan penting untuk dibawa ke Sang Raja Bumi. Pria itu merupakan seorang pengendali tanah, terlihat dia sedang dikejar-kejar oleh para pasukan dari negara api. Pria itu harus bersusah payah menghabisi para pasukan api itu, dengan kekuatan mengendali tanah miliknya. Pertarungan itu cukup sengit, sehingga membuat pria itu kewalahan, alhasil dia pun berencana untuk menyerahkan gulungan tersebut kepada temannya, yang sedang menunggu dirinya. Lalu pria itu berusaha mengalihkan perhatian pasukan api, supaya temannya bisa mengirimkan pesan penting ke Raja Bumi, tentang perang yang akan dimulai oleh negara api. Namun sayangnya pria itu pun tertangkap, dan dibawa ke hadapan Raja Api. Sesampainya di sana si pria itu mengatakan, bahwa setelah gulungan itu sampai kepada Raja Bumi, maka mereka akan memanggil negara elemen lain untuk meminta bantuan. Namun ternyata hal itulah yang diinginkan oleh Sang Raja Api, dia berencana mengumpulkan semua elemen dan memusnahkannya. Karena di antara mereka ada salah satu orang yang akan menghalangi negara api, dan dia adalah Avatar. Elemen tersebut terdiri dari air, tanah, api, dan udara, 4 elemen dari 4 negara yang berbeda. 4 elemen itu pernah hidup rukun selama ribuan tahun, karena adanya Sang Avatar. Dia adalah orang terpilih yang mampu menguasai keempat elemen, yang akan melindungi antar bangsa. Namun pada saat ini Avatar telah meninggal, namun rohnya akan terlahir kembali ke tubuh yang lain. Setelah kematian Avatar terakhir, Sang Avatar selanjutnya belum ditemukan hingga saat ini. Sehingga Raja Api menggunakan kesempatan ini untuk menaklukkan dunia. Lalu Sin memperlihatkan ke suatu kuil udara di selatan. Hiduplah seorang anak bernama Aang, yang menguasai elemen udara. Di sana dia memiliki seorang guru yang bernama Gyatso, dialah yang menjaga Aang mulai dari kecil hingga seperti sekarang. Lalu semua para petinggi pengendali udara berdiskusi mengenai nasib Aang, yang ternyata Aang adalah seorang avatar selanjutnya. Karena Raja Api ingin menyerbu kerajaan tanah, tentunya mereka harus mengirimkan bantuan, apalagi mereka memiliki seorang avatar. Namun Gyatso menjelaskan, bahwa Aang masih belum siap karena dia masih kecil, dan masih banyak hal yang belum dia pelajari, dia juga harus tahu siapa jati dirinya terlebih dahulu. Si tetua pengendali udara pun mengatakan, memang tanggung jawab menjadi avatar itu sangatlah berat. Namun mau bagaimana lagi, Aang lah yang terpilih sehingga mau tidak mau. Aang harus siap menjalankan tugasnya, dan pada saat ini harus mulai mempelajari keempat elemen tersebut. Setelah itu Gyatso mengatakan kepada Aang kalau dirinya adalah seorang avatar. Dan dia juga mengatakan, kalau Raja Api akan menyerang kerajaan tanah. Sehingga hanya avatarlah yang mampu mencegah hal itu terjadi. Aang lalu diminta untuk belajar menguasai keempat elemen tersebut. Namun ketika mendengar hal itu Aang pun terkejut, karena kabar ini sangatlah tiba-tiba. Pada malam harinya Aang tak bisa tidur, dia memikirkan mengenai dirinya yang akan menjadi seorang avatar. Lalu dia bersama dengan bison terbangnya yaitu apa, mereka pergi terbang untuk mencari udara segar. Pada saat itulah, si Raja Api bersama pasukannya menyerang kuil udara, untuk membasmi semua orang termasuk Aang.
Di saat kuil diserang Eng malah pergi, seharusnya seorang avatar harus membantu dan melindungi tempat itu. Tetapi di sisi lain dia juga masih belum cukup pengalaman untuk bertarung. Pada akhirnya Raja Api dapat membasmi semua orang yang ada di kuil itu, termasuk Gyatso. Sementara itu Eng tenggelam ke dalam laut bersama dengan apa? Lalu Sin berpindah memperlihatkan, seorang wanita yang bernama Katara, yang berasal dari suku air. Dia tinggal di sebuah tempat bernama Teluk Serigala, bersama warga desa yang dipimpin oleh saudaranya yaitu Sokka. Orang tua mereka sudah meninggal karena menjadi prajurit ketika peperangan. Hal itulah Sokka ditugaskan untuk menjaga desa itu. Lalu mereka akan pergi mencari ikan, untuk dijadikan makanan mereka. Namun tiba-tiba di perjalanan, mereka terbawa sebuah arus kencang yang mengarah menuju ke sebuah tempat, yang belum pernah mereka datangi. Di sana Katara mencoba menggunakan kekuatan pengendali air miliknya, untuk mengambil sampan, namun hal itu masih lemah. Pada saat itu tiba-tiba semua tempat menjadi bergetar, lalu di sana tiba-tiba muncul sebuah cahaya, yang ternyata dari dalam muncul Aang si avatar botak. Katara yang tidak tega melihat Aang, dia pun memaksa Sokka untuk membawanya ke desa. Sampainya di desa, nenek mereka berkata kalau anak ini adalah si pengendali udara. Namun hal itu mustahil, karena pada saat ini pengendali udara sudah punah. Di sisi lain memperlihatkan seorang anak Raja Api, yaitu Pangeran Zuko, bersama pamannya yang bernama Airo. Mereka diasingkan oleh Sang Raja Api, untuk mencari seorang avatar. Namun hingga saat ini mereka tidak menemukannya, sampai sudah mencari selama beberapa tahun. Namun pada saat itu, Zuko sangat percaya kalau avatar berada di desa Teluk Serigala. Sehingga mereka akan pergi ke sana. Namun sebelum Zuko membawa avatar ke kerajaannya, dia tidak diperbolehkan pulang oleh ayahnya. Di sisi lain Aang pun tersadar, dan dia pun bingung melihat dirinya berada di sebuah tempat, yang dipenuhi dengan es salju. Pada saat itu, Aang juga menyadari kalau apa tak ada di sana. Sehingga dia pun mencarinya, dan memanggil bison terbang itu alias apa. Setelah itu dia mengatakan dirinya yang terakhir dia ingat, pada saat itu hanya dirinya lah yang tenggelam di dalam laut, dan dia berasal dari kuil udara selatan. Lalu si nenek menceritakan mengenai dahulu kala, kalau keempat elemen hidup aman dan damai, hingga negara api menyerang. Hanya avatarlah yang dapat menguasai keempat elemen, yang bisa menghentikannya. Namun pada saat dunia membutuhkannya, sang avatar malah menghilang. Ternyata Aang adalah sang elemen udara terakhir, dan Aang telah tertidur di dalam es selama 100 tahun lamanya. Di sisi lain Zuko sedang mengumpulkan anak buahnya, dia juga memiliki anak buah yang suka mengeluh bernama Letnan Anji. Ternyata mereka akan segera berangkat ke Teluk Serigala. Kembali ke Aang yang syok mengetahui kebenaran itu, namun Katara mencoba untuk menghiburnya. Di sana Katara menceritakan tentang keluarganya, yang juga dibunuh oleh tentara api saat peperangan terjadi. Hingga saat ini negara api kini menguasai dunia, namun pengendali air tetap melawan, terlebih lagi kerajaan tanah yang masih berdiri kokoh. Di sana Katara mencoba mengendalikan air, namun dia masih tetap kesulitan mengendalikannya. Dan dia juga mengatakan kepada Aang, kalau hanya dialah sang pengendali air yang tersisa di desa mereka. Karena semuanya habis dibunuh tentara api. Di sana Aang menyarankan Katara, bagaimana dia harus belajar mengendalikan kekuatannya. Yaitu dengan cara dia harus rileks. Dan benar saja, pada saat mencobanya Katara akhirnya bisa mengendalikan air itu. Nice. I wasn't even really trying. Pada saat itu kapal Pangeran Zuko sudah tiba, dan semua yang ada di desa itu pun bersiap-siap untuk menghadapinya, walaupun itu mustahil. Pada saat itu, sang nenek akhirnya menyadari kalau Aang adalah avatar.
Dan tibalah pasukan api. Di sana Zuko meminta agar mereka menyerahkan seseorang yang tak seharusnya di sini. Awalnya Sokka ingin menyerahkan Aang, namun setelah dibujuk oleh Katara mengenai Avatar. Dan juga ibu mereka mengajari kalau mereka harus menolong sesama. Dan pada akhirnya Sokka keluar, dan menantang Zuko berkelahi. Immediately. If this is the path you've chosen, Tentu saja Sokka pasti kalah, karena dia bukanlah penguasa elemen apapun. Namun untungnya Aang datang dan kini barulah pertarungan seimbang. Namun pada saat Zuko ingin membakar desa itu, Aang mencegahnya dan dia menyerahkan dirinya agar desa itu tidak dibakar. Sebelum dibawa oleh Zuko, Aang berterima kasih kepada Sokka, yang telah rela melindunginya. No one has ever fought for me before. Pada saat itulah, Sokka menyerahkan tugasnya yang memimpin desa ke orang lain. Dia dan Katara memutuskan akan menyelamatkan Aang. Di dalam kapal Aang bertanya kepada Iroh, mengapa kerajaan api memulai perang? Iroh pun menjawab, kalau sang raja percaya kalau menyatukan dunia di bawah satu aturan maka dunia akan sejahtera. can finally bring that about. Sementara itu Sokka dan Katara, yang tidak mungkin bisa mengejar memakai sampan, mereka pun akhirnya membawa apa untuk menyelamatkan Aang. Di dalam kapal, Aang berusaha untuk melarikan diri dari kapal itu, dan dia juga mengambil buku Zuko yang berisi para avatar. Dia pun mengendap-endap keluar, namun di saat itu dia pun ketahuan. Aang pun langsung terbang menjauh untuk melarikan diri. Sialnya ketika Aang melarikan diri, dia terkena tembakan dari Zuko, sehingga dia pun terjatuh. Namun untungnya Sokka dan Katara datang tepat waktu. Di saat itu Katara berhasil meredam tembakan api tersebut dengan kekuatannya. Dan pada akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran Zuko. Lalu Aang berterima kasih kepada mereka yang telah menyelamatkannya. Namun mereka tidak bisa kembali ke rumahnya, karena pasti akan diserang oleh pasukan api, sehingga Aang membawa mereka ke kuil udara selatan. Sesampainya di sana, Aang pun bersedih ketika melihat semuanya sudah hancur lebur tak bersisa, dan ketika Aang melihat mayat Gyatso. Aang tiba-tiba teringat dengan Gyatso, dia pun menjadi lepas kendali karena kekuatan avatarnya tiba-tiba muncul. Yang membuat Katara dan Sokka ketakutan. Namun untungnya Aang berhasil terkontrol, setelah mengingat Gyatso kembali. Lalu Katara datang menenangkannya. Pada saat itu Sokka bertanya kepada Aang, mengapa hal itu bisa terjadi. Namun Aang juga tidak mengetahuinya. Pada saat itu Aang tak akan membiarkan kematian teman-temannya sia-sia, dan dia akan memutuskan belajar menguasai keempat elemen, dan akan menolong dunia. Di episode 2 diawali dengan memperlihatkan, Zuko yang sedang marah karena buku tentang avatarnya hilang. Ketika itu Iroh pun mencoba menenangkannya, dan dia mengatakan mereka pasti bisa menemukan avatar itu. We won't know until we find him. Di sisi lain Aang dan yang lain berencana ingin pergi ke Pulau Kyoshi, tempat berasalnya avatar Kyoshi. Dan mungkin Aang bisa mendapatkan sesuatu di kuilnya, untuk belajar menguasai kekuatan avatar miliknya. Di saat itu Sokka sempat mengajak Katara pulang, namun Katara tak mau karena dia ingin membantu Aang, dan tidak mungkin juga mereka pulang karena mereka sudah kejauhan. Di sana Aang menemukan seekor binatang terbang, dan juga dengan Katara, dia menemukan gulungan jurus air yang diberikan oleh neneknya. You have no idea how hard it's... Sebelum berangkat ke Pulau Kyoshi, mereka menguburkan terlebih dahulu jasad Gyatso. Ternyata binatang terbang yang ditemukan Aang itu ingin ikut dengan mereka, dan mereka memberikan nama binatang itu Momo. Di sisi lain Iroh membawa Zuko ke sebuah tempat, yang merupakan pusat informasi. Agar mereka bisa mendapatkan informasi mengenai avatar di tempat itu. True intentions.
Singkat cerita, Aang dan teman-temannya sampai di tempat avatar Kyoshi. Di sana Sokka langsung saja masuk tanpa izin ke dalam. Mereka pun langsung ditangkap oleh penjaga tempat itu, dan mereka dibawa ke ketua desa. Di sana Aang menjelaskan maksud kedatangannya, untuk mempelajari sesuatu di kuil avatar Kyoshi. Awalnya si ketua desa tak memperbolehkannya, namun anaknya yang bernama Suki, dia memohon ke si ibu agar mereka bisa mempelajari sesuatu di tempatnya. Dan pada akhirnya si ketua memperbolehkan mereka selama 48 jam ke depan. Di desa inilah Sokka dan Suki terlihat saling tertarik sejak awal ketemu, dan di sini Sokka sangat gugup menghadapi Suki. Di sisi lain Zuko memaksa meminta peta laut, dan semua laporan dalam beberapa jam terakhir kepada Panglima Zu, penguasa tempat itu dengan belarasan untuk mencari ikan. Di sisi lain Suki tak sengaja mengintip Zuko, dia sampai bengong setelah melihat badan Zuko. Sementara itu, kita diperlihatkan Katara yang kini sudah semakin mahir menguasai air. Di sana Katara mengajak Aang untuk berlatih bersama, namun Aang dari dulu terkenal dengan dirinya yang malas belajar. Or you could just Setelah itu saat mereka selesai makan, Aang kemudian bermain dengan anak-anak lainnya yang ada di desa itu. Terlihat meskipun dia adalah avatar, Aang tentunya masih seorang anak kecil. Ternyata desa Kyoshi itu sudah bersembunyi selama beberapa tahun, sehingga negara api tak menyerang mereka. Dan lagi pula di desa itu tak ada orang yang menguasai elemen apapun. Di sisi lain Panglima Zu mengetahui dari awak kapal Zuko, kalau Zuko telah menemukan avatar. Lalu scene berpindah memperlihatkan Sokka dan Suki yang sedang berlatih bersama. Di sana Sokka mengatakan dirinya sangat mahir dalam pertarungan tangan kosong, sehingga Suki pun mengajaknya bertarung. Sementara itu Aang dan Katara sedang mencari sesuatu di kuil avatar Kyoshi. Namun di sana Aang tidak menemukan apapun yang bisa membantunya menguasai kekuatannya. Namun untungnya di sana Katara mendapatkan petunjuk. Kalau Aang tak sendirian dia bisa bertemu dengan avatar lain di tubuhnya sendiri. Karena avatar lain berinkarnasi di dalam tubuhnya. all the previous avatars are incarnations of your past lives. Lalu di sisi lain memperlihatkan, Zuko yang sangat kesal, karena Panglima Zu terlebih dulu, telah mengetahui keberadaan avatar di Pulau Kyoshi, dan dia pun akan segera menyusulnya. Sementara itu Suki mengajari Sokka belajar melatih gerakan bela dirinya, dan di sanalah benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Latihan di antara mereka pun semakin hot. Dan di sana Suki kagum karena Sokka cepat sekali belajar bela diri itu, lalu Suki mengatakan, meskipun mereka bukan pengendali elemen apapun, mereka harus tetap lebih baik dari yang lain. Dan di sana Suki juga iri kepada Sokka, yang bisa menjelajahi dunia, sedangkan dirinya tidak bisa dan harus melindungi desa. Sementara itu Aang juga sedang memulai meditasinya, untuk bertemu dengan avatar Kyoshi. Pada saat itu Panglima Zu dan pasukannya telah tiba di tempat itu. Namun Aang masih bertemu dengan avatar Kyoshi. Avatar Kyoshi mengatakan kalau menjadi avatar mempunyai tanggung jawab yang besar. Aang harus menjadi kuat dan bisa mengendalikan kekuatannya. Panglima Zu dan pasukannya pun tiba, mereka langsung akan menggeledah setiap rumah yang ada di sana. Namun ibu ketua desa langsung menyerangnya, sehingga pertarungan pun terjadi. Sementara itu Aang masih berbicara dengan avatar Kyoshi, dia mengatakan, kalau Aang harus mencari tahu sendiri apa artinya menjadi seorang avatar. Namun menurut avatar Kyoshi, avatar adalah seorang kesatria tanpa belas kasih. Sementara itu Sokka dan Suki terpojok, mereka sangat membutuhkan bantuan avatar. Di saat itulah avatar Kyoshi mengatakan, kalau perjuangan Aang tak akan mudah jika Aang menghindar lagi. Jangankan keselamatan dunia, menyelamatkan desa itu saja Aang tidak mampu. Setelah itu avatar Kyoshi akhirnya mengambil alih tubuh Aang. Dan pada akhirnya, dia akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan kekuatan avatar kepada Aang. Pada akhirnya sesudah penyerangan itu, di desa tersebut memiliki sebuah kepercayaan dan harapan lagi.
Kemudian mereka pun berterima kasih kepada sang avatar. Karena Aang harus meninggalkan tempat itu. Pada saat itu Sokka dan Suki juga akhirnya berpisah. Sokka mengatakan bahwa dirinya ingin lebih lama berada di dekat Suki, dan akhirnya mereka berciuman, dan Suki memberikan kipas miliknya kepada Sokka. Ketika mereka terbang bersama Aang menjelaskan bahwa dia bisa memanggil avatar terlebih dahulu saat berada di kuil tadi. Avatar Kyoshi menyuruh Aang mendatangi suku air di utara, karena akan terjadi sesuatu di sana, dan hanya Aang lah yang bisa menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Panglima Zu mengajak kerjasama dengan Zuko untuk menangkap avatar. Zuko mengatakan jangan bilang siapapun tentang avatar. Namun untuk menjilat sang raja, akhirnya Panglima Zu pun mengirimkan berita ini kepada Raja Api. Dan episode 2 pun selesai. Di episode 3 memperlihatkan beberapa orang pemberontak Kerajaan Api yang ingin menyerang dan membunuh Raja Api. Mereka dibantu oleh seorang kru Kerajaan Api yang membelok. Namun ketika mereka akan menyerang, dan ternyata kru Kerajaan Api itu sebenarnya adalah anak sang Raja Api yang bernama Azula. Dan pada akhirnya mereka pun langsung dihabisi dengan cara dibakar hidup-hidup. Lalu di sana Raja Api Ozai mengatakan kepada Azula, kalau avatar sudah muncul, dan abangnya yaitu Zuko hampir berhasil menangkapnya. Hal itu membuat Azula cemburu, karena dari dulu dia tidak menyukai abangnya itu. Really? Lalu Shin memperlihatkan, Katara yang sedang mencoba mempelajari buku pengendali air yang dia temukan. Namun dia selalu gagal karena hal itu agak sulit dipelajari. Lalu di sana Aang mengajari Katara agar dia bisa mempelajari buku itu, dengan cara Katara harus mengingat memorinya. Dan di sana Katara pun berhasil mengingat kembali memori ibunya yang meninggal, namun dia tetap aja gagal. Lalu Aang dan teman-temannya melanjutkan perjalanannya menuju utara. Tetapi di tengah perjalanannya, dia melihat ada seorang pengembara udara yang terbang, mengelilingi Omasu salah satu kota di kerajaan bumi. Karena penasaran, Aang dan teman-temannya pun memutuskan untuk singgah di kota tersebut, dan mencari tahu tentang orang yang baru saja mereka lihat. Ternyata Omasu adalah kerajaan tanah yang sangat menakjubkan, yang terbuat dari berbagai macam peralatan canggih, dan sangat megah, namun penjagaan masuk ke sana begitu sangat ketat. Sesampainya di sana, ada seseorang pemuda bernama Jet, yang membantu mereka bertiga agar bisa masuk dengan mudah. Akhirnya mereka dengan mudah memasuki Omasu. Setelah terpisah dengan Jet, Aang langsung mengejar orang yang terbang tadi. Ternyata orang itu bukanlah pengendali udara, dia hanyalah seorang bocah yang bernama Theo. An airbender. Of course I'm not. Yang terbang menggunakan alat rakitan, dan saat Aang ingin bertanya dengan Theo, tiba-tiba terjadilah ledakan bom yang entah dibuat oleh siapa. Untungnya Aang dan yang lainnya mampu meredam ledakan tersebut. Lalu tidak berselang lama, ayah Theo datang untuk mengamankan anaknya. Saat situasi sudah aman, Aang berniat untuk pergi dari sana. Tetapi ketika melihat para penduduk yang terluka parah, dia pun sadar bahwa tugas Avatar adalah melindungi orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu dia memutuskan untuk menetap di Omasu, dan akan menyelesaikan masalah pengeboman tersebut. I have to do it one person at a time. Lalu Aang mulai menyusun rencananya yang dibantu oleh Theo dan ayahnya. Di sana Theo ingin mengajak Aang untuk pergi ke lereng gunung, yang diduga sebagai tempat perakitan bom tersebut. Dan menurutnya para perakit bom itu adalah mata-mata dari negara api. Di waktu yang bersamaan, Zuko Paman Iroh dan Panglima Zu sedang merencanakan pencarian Avatar. Dan berdasarkan informasi dari agen penyusup mereka, yang tersebar di berbagai tempat, Aang ternyata sedang berada di wilayah kerajaan bumi yaitu Omasu. Setelah mengetahui lokasinya itu, Panglima Zu ingin mengutus 2 orang prajuritnya untuk mengawal Zuko. Namun tetapi Zuko tidak percaya kepada omongannya, dan memutuskan untuk pergi bersama Paman Iroh, tanpa pengawalan siapapun. Di sisi lain Azula sedang berlatih memanah bersama teman-temannya.
Di sana Azula pun mengeluh, karena abangnya berhasil menemukan avatar, yang artinya tahta akan diwariskan kepada Zuko. Oleh karena itu dia berniat ingin ikut campur dalam penangkapan avatar, dan menggagalkan semua usaha abangnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengirimkan surat perintah kepada Panglima Zu, untuk mengganggu misi Zuko. Dan sebagai imbalannya dia akan naik jabatan, dan menjadi Panglima tertinggi di negara api. Di kota Omasu Katara nampak sedang melatih kekuatannya lagi. Tetapi secara tidak sengaja, dia melihat ayah Theo berbincang dengan pria yang sangat mencurigakan. Saat ingin melihatnya lebih dekat, tiba-tiba Jet datang dan menahannya. Lalu dia memberitahu Katara, bahwa pria tersebut adalah mata-mata dari negara api. Selain itu Jet juga mengatakan, kalau ayah Theo adalah seorang mekanis handal, yang selama ini bekerja bersama dengan pengendali api, dalam merakit senjata, dan alat-alat canggih lainnya. Lalu Jet mengajak Katara untuk mengikuti mata-mata itu sampai ke perbukitan. Namun ternyata, pengendali api tersebut sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Dia pun memanggil pasukannya dan langsung menyerang Katara dan Jet. Di sana Jet langsung memanggil teman-temannya. Hingga pada akhirnya para mata-mata dapat dikalahkan dengan mudah. Lalu setelah itu Jet mengajak Katara untuk pergi ke base camp-nya. Sesampainya di sana, dia pun menceritakan tentang dirinya, yang ternyata dia adalah kelompok pemberontak bernama Freedom Fighter. Kelompok itu berjuang untuk menentang kejaliman negara api, setelah keluarga mereka dibantai dengan sangat kejam. Ketika mendengar cerita tersebut, Katara ikut merasa sedih karena keluarganya juga dihabisi oleh para pengendali api. It was quiet. And then my mom died. Di sana Jet pun berusaha menenangkan Katara. Sementara itu Aang dan Theo nampak sedang terbang menuju ke sebuah goa yang berada di lereng gunung. Di dalam sana mereka menemukan bukti berupa rakitan bom. Tidak hanya itu saja, Aang juga menemukan baju warga Omasu, yang berarti ada seorang pengkhianat di kota tersebut. Tanpa buang-buang waktu, mereka langsung kembali ke rumah Theon sambil membawa bukti yang dia temukan. Bahwa orang yang membuat bom adalah warga Omasu sendiri. Tetapi tidak lama kemudian, Katara tiba-tiba datang dan memberitahu mereka, tentang mata-mata negara api yang bersekongkol dengan ayah Theo. Tetapi Sokka dan Aang tidak percaya dengan perkataan tersebut, apalagi Katara mendapatkan informasinya dari orang yang belum tentu bisa dipercaya. Untuk membuktikan bahwa dirinya benar, Katara pun kembali menemui Jet di pasar. Where are you going? To prove you're a jerk! Oh, yeah? Tetapi tak disangka, benar saja pria itu sedang merencanakan aksi teror. Di mana kelompoknya akan meledakkan istana raja dengan menyusupkan bom ke barang milik ayah Theo, dan semua itu dia lakukan karena Raja Bumi tidak pernah melakukan perlawanan kepada negara api. Mendengar hal itu, Katara pun terlihat sangat kecewa, karena tindakan Jet bisa melukai orang-orang yang tidak bersalah. Katara! It's too late! Lalu dia pun langsung menemui Aang dan Sokka untuk menghentikan rencananya itu. Tetapi mereka malah bertemu lagi dengan Zuko, yang sedang menyamar di Omasu. Tanpa basa-basi Aang pun langsung melawannya saat itu juga. Sementara itu, Katara dan Sokka pergi ke istana. Sesampainya di sana, Katara langsung menghentikan panah api yang ditembakkan oleh kelompok Jet. Sementara itu Aang yang tidak ingin ada pertumpahan darah, dia pun akhirnya menghentikan serangan dan berusaha untuk menenangkan Zuko. Selain itu dia juga bertanya kenapa dia sangat terobsesi dengannya sampai menunggu selama 3 tahun. Mendengar hal itu, Zuko pun langsung marah besar, karena dia sangat yakin bahwa Aang telah mencuri buku catatan miliknya. Sampai pada akhirnya dia menjadi lepas kendali dan tidak sengaja mengeluarkan kekuatan apinya, yang membuat para penduduk Omasu ketakutan. Kemudian pasukan tanah datang untuk menangkap mereka, tetapi Paman Iroh yang tidak mau Zuko tertangkap. Dia pun menyuruh Zuko pergi dari sana, dan mengorbankan dirinya untuk ditangkap oleh pasukan kerajaan bumi.
Sementara itu, Aang yang baru saja memadamkan api di tengah pasar, sialnya pasukan kerajaan malah menangkapnya, dan episode 3 pun selesai. Di episode 4, memperlihatkan, di dalam penjara Aang bertemu dengan Iroh, di sana Aang kesal karena Zuko lah penyebab semua ini. He started the fight and left you behind and ran away. Sementara itu di rumah Theo, di sana Sokka mendesak agar ayah Theo mau mengaku bahwa dia telah bekerja sama dengan mata-mata dari negara api. Karena tidak ada pilihan lain, dia akhirnya mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa dia sedang butuh uang untuk bertahan hidup. Pada saat dia sedang menjelaskan, Katara pun datang dan memberitahu mereka bahwa Aang dipenjara oleh pasukan kerajaan, dan dia membutuhkan bantuan Theo dan ayahnya untuk membebaskan sang avatar. Theo pun langsung memberi saran, agar Katara dan Sokka menyusup lewat terowongan yang terhubung langsung ke area penjara. Namun tetapi konon katanya di terowongan itu ada penunggunya, yang menjaga terowongan itu. Ketika mereka sedang menyiapkan peta dan barang-barang, ayah Theo mendapatkan surat dari mata-mata negara api. Dan di sana Sokka pun memintanya untuk memberitahu raja, agar para penyusup bisa ditangkap. Namun ayah Theo takut akan terjadi peperangan di kotanya, namun anaknya justru tidak takut sama sekali, karena sang avatar baru telah lahir. Sementara itu Iroh dibawa menuju parit untuk dihukum, sementara Aang dibawa menghadap sang raja. You're going to see the king. Dan pada akhirnya Aang bertemu dengan sang raja. Dan ternyata sang raja itu adalah temannya Aang dahulu, yaitu si Bumi alias Raja Bumi. Sementara itu Katara yang sedang bersiap-siap, tiba-tiba didatangi oleh Jet yang ingin menyerangnya. Karena Katara dianggapnya sebagai pengkhianat, namun Katara kini sudah bisa menguasai kekuatannya, dan langsung mengalahkan Jet. Di sisi lain Zuko yang ingin menyelamatkan Paman Iroh, dia pun menyelinap dan menyamar menjadi prajurit masuk ke kerajaan tanah. Setelah mengetahui kalau Iroh dibawa menuju parit, sementara Aang dibawa menuju sang raja. Dia pun memilih untuk menyelamatkan pamannya itu. Lalu Raja Bumi menjamu Aang dengan makanan yang begitu banyak dan enak. Di sana Raja Bumi juga menyindir Aang, kalau Aang yang menghilang dikala dunia membutuhkannya. Sehingga Bumi kesal kepada Aang, meskipun umur Aang 100 tahun, namun dia belum menjalani hidup 100 tahun. Maybe 100 years old? 100 years. Can't make me believe. Di sisi lain Katara dan Sokka telah tiba di terowongan. Ketika di dalam mereka malah menemukan sekelompok orang yang bermain musik. Mereka itu bilang kalau masuk ke terowongan istana bukan di sini, tetapi di sebelah sana. Are the tunnels. Setelah itu mereka menceritakan kisah terbentuknya Omasu. Ternyata awalnya Oma dan Su adalah dua manusia yang sedang jatuh cinta, namun mereka berbeda desa, dan mereka akhirnya bersatu membuat terowongan, agar bisa bertemu secara diam-diam. Tetapi pada suatu hari Oma tak datang, karena dibunuh. Sehingga Su memakai kekuatan elemen tanahnya untuk menaklukkan kedua desa, dan mengakhiri perang serta membangun kota baru yaitu Omatsu. Di sisi lain prajurit yang sedang mengantar Iroh, ternyata salah satu prajurit tanah itu, rupanya memiliki dendam pribadi kepada Iroh karena Iroh telah membunuh adiknya. Sementara itu Raja Bumi membawa Aang ke suatu ruangan, untuk menghadapi permainan yang dia mulai, untuk menguji Aang apakah dia siap menjadi avatar. Maybe I just wanted to play a game, like we did. Di sisi lain Sokka dan Katara memasuki terowongan itu, dan mereka mengikuti cahaya kristal. Seperti yang ada di petunjuk, yang mengatakan cinta bersinar dalam kegelapan. Sementara itu ketika Iroh dan semua prajurit tanah sedang istirahat, salah satu prajurit itu tetap masih saja dendam kepada Iroh, dan Iroh mengatakan, dahulu dia hanyalah seorang prajurit yang menjalankan tugasnya. Namun si prajurit itu juga masih sangat marah. Lalu kita pun dibawa ke masa lalu, di mana putra Iroh yang bernama Luten meninggal dunia saat berperang.
Untungnya ketika melihat Zuko, Iroh memiliki harapan kembali untuk hidup, dan dia bertekad untuk membantu, dan melatih Zuko menjadi orang baik apapun yang terjadi. Sementara itu, Sokka dan Katara yang sedang menyusuri terowongan itu, mereka dikejutkan dengan jalanan yang tiba-tiba buntu. Crystals were... Ketika mereka akan kembali jalannya juga sudah tertutup, dan ternyata terowongan ini dapat bergerak sendiri. Di sisi lain Aang dibawa Raja Bumi untuk mengujian terakhirnya, apakah dirinya layak menjadi avatar. Si Raja Bumi juga akan mengajari Aang apa itu tanggung jawab, yang ternyata permainan terakhirnya adalah Aang harus melawan Raja Bumi. Versus me. Di sisi lain, Sokka dan Katara dicegat oleh sebuah makhluk penunggu terowongan yaitu Teledu Tanah. Sementara itu Zuko datang menyelamatkan Iroh dari jeratan para penjaga itu. Sokka dan Katara yang susah payah kabur dari makhluk itu, sialnya jalan menuju keluar tiba-tiba buntu. Saat mereka saling meminta maaf dan pasrah, teluduk itu tak jadi menyerang mereka. Karena ternyata, kata dari cinta bersinar dalam kegelapan itu adalah Oma dan Su mengikuti teludu ini menuju istana. Di sana Sokka langsung meminta tolong kepada teludu itu, untuk menunjukkan arah menuju ke dalam istana. Sementara itu di istana, terlihat pertarungan antara Aang dan Raja Bumi pun terjadi. Intinya dari pertarungan itu adalah, untuk menunjukkan kalau Aang ingin menjadi avatar, maka Aang harus mengerti artinya rela berkorban. Ketika Raja Bumi menjatuhkan batu ke atas Aang dan juga ke atas dirinya, membuat Aang bingung memilih siapa yang harus dia selamatkan, dirinya atau temannya. Saat itulah Sokka dan Katara datang membantu dan menyelamatkan sang Raja Bumi. Sokka, get the king! Disama Aang bilang kepada Raja Bumi, kalau kita bisa mengandalkan teman kita. Dan bahkan dengan itu kita bisa menyelamatkan dunia. Pada akhirnya Aang memberikan Bumi peluit pemanggil apa, yang mereka pernah mainkan dahulu. For the world. War for you. Setelah itu Raja Bumi yang sudah mengetahui, pasukan negara api akan pergi ke In untuk menyerang, dia pun menyuruh Aang untuk segera pergi ke Kutub Utara. Sebab mereka sedang membutuhkan bantuan sang avatar. Sementara itu Bumi akan mengurus semua masalah yang ada di kerajaannya, termasuk menangkap para penyusup dari negara api. Yang dia dapatkan informasi dari ayah Theo, yang bersedia berbagi informasi mengenai mata-mata negara api yang ada di Omasu. Sementara itu, Zuko juga berhasil membawa Iroh kabur dari tempat itu, menggunakan sampan. Lalu kita diperlihatkan flashback ke masa lalu, di mana Iroh bersedia menemani Zuko menjalankan pengasingannya, untuk mencari avatar sebagai seorang teman, dan episode 4 pun selesai. Awal episode 5 memperlihatkan, Aang dan kedua temannya sedang dikejar-kejar oleh para pengendali api. Tapi untungnya Katara mampu memblok semua serangan musuh, menggunakan jurus pengendali airnya. Di atas punggung apa, Aang memuji kemampuan Katara, yang semakin jago menguasai kemampuannya. Dan tentunya hal tersebut bisa membantu perjalanan mereka, jika kembali bertemu dengan para pengendali api. Tetapi ketika saat di perjalanan menuju utara, Aang melihat ada sesuatu yang aneh di dalam hutan. Ketika sampai di bawah, mereka terkejut dengan keadaan hutan yang sudah hangus terbakar, dan hal itu membuat Aang merasa sangat bersalah. How many more forced have died because I wasn't here? Because I don't know what I'm doing. Karena semua ini terjadi gara-gara dia yang tidak bisa menjadi seorang avatar. Katara yang melihatnya, dia pun langsung menenangkan Aang, dan mengatakan kalau pohon di hutan itu pasti akan tumbuh lagi. Di tengah perbincangan mereka berdua, Sokka bertemu dengan seorang anak kecil yang membawa boneka. Waka waka. Namun anak itu terlihat ketakutan saat Aang dan Katara mendekatinya. Mereka bertiga pun mengikuti si anak itu sampai memasuki sebuah perkampungan. Tetapi anehnya semua warga tampak ketakutan ketika mereka datang.
Karena penasaran, Eng pun bertanya tentang kejadian yang membuat desa itu terbakar habis. Pada awalnya warga mengira bahwa penyebabnya adalah negara api. Tetapi ternyata setelah pengendali api melewati desa mereka, kejadian aneh terus terjadi. Hingga membuat warga mereka hilang satu persatu dan menurut mereka keanehan tersebut disebabkan oleh kekuatan gaib. Setelah mendengar hal itu, Eng pun bisa merasakan kekuatan dari alam lain di tempat itu, dan dia berjanji akan memulangkan warga yang hilang, karena itu tanggung jawab dia seorang avatar. I can get them back. Tak berlama-lama mereka bertiga pun mencari tempat yang tepat untuk bersemedi. Dan mereka pun akhirnya menemukan tempat, di sana terlihat patung-patung hewan yang terlihat mengerikan, bahkan di sana Eng mampu merasakan kekuatan gaib yang besar. Alhasil dia pun langsung bersemedi, dan berhasil melepaskan raganya dari dunia nyata masuk ke dalam dunia roh. Namun tak hanya Eng, Sokka dan Katara juga ikut terbawa ke dunia roh. I don't know. Aang? I've separated my spirit. Di dalam dunia itu Eng dan teman-temannya mulai mencari warga yang hilang. Namun saat mereka menyusuri hutan, Eng tiba-tiba bertemu dengan burung hantu raksasa, yang memiliki julukan roh pengetahuan. Namun walaupun bisa masuk, Katara dan Sokka tetap tidak bisa berkomunikasi dengan para roh di sana, dan justru dianggap sebagai penyusup. Selain itu roh pengetahuan juga memperingatkan kepada Eng, kalau dunia roh merupakan tempat berbahaya bagi manusia. The longer they stay, the more dangerous it will be. Creatures in here that will do far more. Di mana terdapat seekor monster, yang akan menunjukkan kebenaran yang sangat pahit, sampai tidak akan mampu diterima oleh manusia biasa. Dan benar saja, apa yang dikatakan oleh roh pengetahuan, mereka tiba-tiba mendapat masalah ketika seekor monster roh muncul dan terlihat mengamuk. Di mana Eng di sana sedikit paham kalau monster yang menyerang mereka merupakan roh hutan yang mengamuk dan menjadi buas ketika tubuhnya terluka saat tempatnya dibakar oleh negara api. Di sana monster itu juga mengeluarkan kabut, dan yang menjadi korban pertama adalah Katara yang hanyut ke dalam halusinasi. Di mana dia dibawa ke kehidupan masa lalunya, saat ibunya dihabisi oleh pasukan negara api di depan matanya. Because of you. You're lying. Kejadian serupa juga dialami oleh Sokka, yang memperlihatkan masa-masa harmonisnya. Ketika ayahnya menganugerahkan dirinya sebagai salah satu kesatria suku air setelah berhasil melewati ujian. My son. Tetapi semua orang pun meremehkannya, karena penghargaan itu bukanlah usaha Sokka sendiri, melainkan atas bantuan dari pamannya. Di mana kenyataan itu membuatnya seakan-akan menjadi seorang laki-laki yang tidak berguna. Sementara itu Eng yang sudah mengetahui, dan paham kalau semua yang dia lihat adalah halusinasi. Dia justru bertemu dengan wujud asli roh tersebut, yang sudah memakan jiwa Katara, Sokka dan para warga desa sebelumnya. Roh itu bernama Koh. Ternyata Koh tahu betul siapa sosok avatar. Karena ternyata dulu seorang avatar sebelum Eng, telah mencuri salah satu benda miliknya. Di sana Eng berusaha untuk keluar dari kabut halusinasi tersebut. Justru dia malah bertemu dengan gurunya yang telah meninggal. Gyatso? Dan dia mengatakan kepada Eng, bahwa dirinya menolak untuk reinkarnasi, dan malah berdiam diri di dunia roh. Di sana dia juga memberitahu kalau teman-temannya telah tersesat, di kabut jiwa buatan Koh, dan kemungkinan mereka dibawa ke sarangnya dan kemudian akan disantap. Jika sampai hal itu terjadi, maka jiwa teman-temannya akan lenyap untuk selamanya. Namun sayangnya Gyatso tidak bisa membantu Eng, dan hanya menjelaskan kalau menurut sejarah ada avatar Roku, avatar generasi sebelumnya dari negara api, yang pernah bertarung dengannya dan mengalahkan Koh. Dan untuk mengetahui semua dari cerita tersebut, Eng pun berniat berkomunikasi dengan avatar Roku.
di mana dia akan mengesampingkan keselamatannya untuk menuju kuil avatar Roku yang berada di wilayah negara api. Dan pada akhirnya Aang pun akan pergi menuju negara api. Dia pun sebelum pergi mengatakan kepada Appa bahwa Appa harus menjaga teman-temannya sampai dia kembali. Keep them safe for me, okay? Sementara itu di sisi lain diperlihatkan, Pangeran Zuko dan Paman Airoh yang sedang berjalan di sebuah desa untuk mencari keberadaan Aang. Mereka pun mampir ke salah satu pedagang untuk menanyakan tentang informasi seorang pengendali air yang berada di sekitar wilayah itu. Di sana Pangeran Zuko sengaja merahasiakan tentang Avatar, agar berita tentang kemunculan kembali Avatar tidak tersebar. Namun ternyata orang-orang di sana justru telah mengetahui keberadaan Avatar, yang sekarang sedang berkelana bersama seorang pengendali air. Avatar might be traveling with some waterbenders. Di tengah keputusasaan itu, Pangeran Zuko dan Paman Airoh dikejutkan dengan seorang wanita, bernama Jun, yang menunggangi monster serigala yang berbentuk aneh. Yang ternyata wanita itu adalah pemburu bayaran, di mana dia sedang melakukan pekerjaannya untuk membunuh orang. Melihat hal itu, Paman Airoh lalu mengusulkan kepada Pangeran Zuko untuk menyewa jasa pemburu bayaran tersebut untuk menangkap Aang. Si pemburu bayaran itu mengatakan bahwa dirinya akan bekerja sangat profesional, di mana dia hanya akan menerima bayaran jika tugasnya telah selesai. Mengetahui hal itu, akhirnya Pangeran Zuko pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Singkat cerita, di keesokan harinya diperlihatkan kondisi di kapal Pangeran Zuko yang mengalami sedikit masalah setelah komando diambil alih oleh Komandan Zu, yang telah diangkat menjadi seorang pemimpin armada oleh Raja Api Ozai. Dengan memanfaatkan posisi barunya itu, seharusnya Pangeran Zuko pun harus mengikuti perintahnya. Namun Pangeran Zuko masih berusaha memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke jalur semula. Sayangnya tidak ada yang mau menuruti perintahnya, karena mereka tidak berani membantah perintah dari Komandan Zu. Selain itu ternyata, banyak dari mereka yang kesal kepada Pangeran Zuko, karena mereka telah menemaninya selama bertahun-tahun selalu mendapat perlakuan yang tidak baik. Paman Airoh yang mendengar hal itu, dia pun langsung mengingatkan anak buahnya bahwa mereka sama sekali tidak tahu apa yang telah dikorbankan oleh Pangeran Zuko selama ini. Di sisi lain memperlihatkan Aang yang telah sampai di wilayah negara api dan mendatangi kuil Avatar Roku untuk meminta petunjuk darinya, sama seperti yang dia lakukan sebelumnya dengan Avatar Kyoshi. Namun sesampainya di sana, dia justru langsung diserang oleh para penjaga kuil itu, yang seharusnya menghormati para avatar dan bersikap netral, mereka justru malah berpihak kepada Raja Api Ozai ketimbang avatar itu sendiri. Untungnya ada salah satu penjaga yang masih memegang teguh ajaran avatar, di mana dia membawa Aang ke kuil Avatar Roku berada, dan tanpa membuang banyak waktu, Aang pun langsung memulai ritualnya. Sementara itu penjaga itu berusaha untuk menahan para penjaga lainnya, yang berusaha menangkap Aang. Di dalam dunia roh Aang akhirnya bertemu dengan Avatar Roku, yang ternyata jauh berbeda dengan pandangan orang terhadap para penduduk negara api. Ternyata dia adalah orang yang harmonis dan selalu bercanda. Namun karena waktunya sangat mepet, Aang pun langsung mengatakan, bagaimana tips dan trik darinya untuk mengalahkan Koh, agar dia bisa menyelamatkan teman-temannya. Karena menurut cerita, satu-satunya orang yang pernah mengalahkan Koh hanya Avatar Roku. Namun Avatar Roku berkata, kalau dia tidak pernah mengalahkan Koh. Karena hal itu mustahil dilakukan oleh dirinya, dia hanya mencuri sebuah benda totem yang sepertinya sangat berharga bagi Koh. Sebagai balasan karena Koh telah memakan jiwa istri dari salah satu avatar sebelum Roku. Mendengar hal itu, Aang pun kepikiran untuk membereskan hal itu, dan mengembalikan benda tersebut kepada siluman Koh. Karena di pertemuan sebelumnya, dia juga sempat bertanya tentang sebuah benda berharga, yang sudah dicuri oleh avatar sebelumnya. Aang pun langsung mengakhiri pertemuan tersebut, dan mengambil benda yang dimaksud untuk dibawa kembali ke dunia roh. Namun ketika akan keluar dari ruangan tersebut, dia tiba-tiba diserang oleh pemburu bayaran yang sebelumnya direkrut oleh Paman Airoh hingga membuatnya tidak sadarkan diri.
Ketika terbangun, Eng pun sudah diserahkan kepada Pangeran Zuko oleh si pemburu itu. Dan langsung dibawa menuju ke kapal mereka. Walaupun di tengah perjalanan Eng sudah memohon untuk diberikan sedikit waktu, agar dia bisa menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu. Pangeran Zuko pun sama sekali tidak peduli, dan tetap melanjutkan perjalanannya. Sayangnya di tengah perjalanan itu, tidak lama kemudian mereka tiba-tiba dihadang oleh Komandan Zu dan pasukannya. Let us through! Yang akan merebut Eng dari Pangeran Zuko, atas perintah langsung dari Raja Api Ozai. Sehingga Pangeran Zuko pun tidak bisa berbuat apa-apa, dan membiarkan mereka membawa Eng ke salah satu benteng pertahanan negara api di kota tersebut. If we take the eastern pass, we... Darity. Now. Namun setelah malam tiba, Zuko pun memutuskan untuk pergi seorang diri, dengan menggunakan kostum ninja tanpa sepengetahuan pamannya, untuk membebaskan Eng dari tahanan benteng negara api yang dikenal sangat ketat. Sesampainya di sana, terlihat kalau dia dapat dengan mudah menumbangkan beberapa penjaga, dan menembus sampai ke ruang tahanan, sama sekali tanpa menggunakan kemampuan api miliknya. Tapi aksi mereka untuk melarikan diri sana akhirnya ketahuan, dan pertarungan pun terjadi. Di mana ketika saat Zuko dan Eng sempat terpojok dan tidak punya jalan lagi untuk kabur. Di sana Zuko yang paham kalau avatar harus dijaga agar tetap hidup, tanpa banyak bicara dia langsung menodong Eng dengan goloknya. Sehingga Komandan Zu tidak punya pilihan lain, selain membiarkan mereka berdua pergi dari sana. Namun ketika mereka sudah berada di luar benteng, Komandan Zu langsung memerintahkan seorang pemanah untuk menghabisi Zuko. Namun untungnya panah itu hanya mengenai ujung topengnya, dan membuat luka gores yang tidak terlalu serius. Disinilah Eng akhirnya mengetahui, kalau yang menyelamatkannya ternyata adalah Pangeran Zuko, orang yang sebelumnya juga ingin menangkap Eng. Alhasil dia pun memutuskan untuk menyelamatkan Zuko dari kejaran pasukan negara api, karena menurutnya Zuko pasti mempunyai alasan menggunakan topeng tersebut. Dan di sana Eng menyadari, kalau ada sesuatu yang berbeda dalam diri Pangeran Zuko. Lalu ketika Pangeran Zuko tersadar setelah diselamatkan oleh Eng, dia pun tiba-tiba berusaha menyerang Eng. Di mana hal itu Zuko lakukan karena Pangeran Zuko tidak ingin terlihat lemah. Karena seperti apa yang diajarkan oleh ayahnya, belas kasih adalah sebuah tanda kelemahan, dan sebagai calon pemimpin dari negara api, dia dituntut untuk tidak boleh lemah. Untungnya saat itu kondisi Pangeran Zuko masih lemah, sehingga serangannya dapat dengan mudah dihalau oleh Eng, dan pada saat itu juga Pangeran Zuko kembali pingsan. Karena tidak ingin memperpanjang urusannya dengan Zuko, Eng lalu membawanya ke skoci yang sebelumnya telah disiapkan oleh Zuko untuk kabur. Dan menyuruhnya pergi dari tempat tersebut, agar dia bisa kembali ke kapalnya. Sementara itu Eng akan melanjutkan misinya kembali ke dunia roh, untuk mengembalikan totem milik Koh, dan menyelamatkan Katara dan juga Sokka. Di sisi lain, Paman Iroh yang sangat mengkhawatirkan kondisi Zuko, dia terus berjaga di dek kapal. Karena belum ada satupun kru yang mengetahui kabar Zuko. Di kesempatan itu, Paman Iroh juga menceritakan masa lalu Zuko kepada para anak buahnya yang sebelumnya tampak tidak terlalu menyukai Pangeran Zuko, karena ternyata apa yang mereka bayangkan selama ini tentang Pangeran Zuko sangatlah berbeda. Ternyata Pangeran Zuko adalah seorang pangeran, yang telah disiapkan untuk menjadi Raja Api pengganti ayahnya. Namun tidak seperti sang ayah, Zuko dulu sama sekali tidak berhati dingin, dan selalu peduli kepada pasukan negara api, walaupun serendah apapun pangkat mereka. Hal itu dia tunjukkan saat sedang mengikuti rapat, yang sedang membahas rencana penyerangan negara api ke wilayah suku pengendali tanah, yang dikenal sangat kokoh dan sulit tembus. Pada saat itu Zuko memberanikan diri untuk menentang rencana salah satu jenderal, yang telah disetujui oleh ayahnya. Di mana mereka berniat untuk mengorbankan satu peleton prajurit negara api, yang dianggap paling lemah untuk memancing pertahanan suku pengendali tanah. Namun ternyata sikap belas kasihnya itu justru dianggap salah di mata ayahnya.
Bahkan dirinya dianggap telah mempermalukan dirinya di depan umum, dan sebagai hukumannya, Pangeran Zuko harus menyelesaikan perselisihan tersebut pada sebuah adat pertarungan 1 lawan 1 milik negara api. Namun tidak disangka, ternyata yang akan menjadi lawannya adalah ayahnya sendiri. Sehingga dia berusaha untuk meminta pengampunan dari ayahnya. Meskipun ayahnya sempat mengalah di pertarungan tersebut, Zuko justru tetap menahan diri. Sehingga menilai kalau sikap belas asih anaknya adalah sebuah kelemahan. Lalu Raja Api Ozai justru menghukumnya dengan bekas luka bakar di mata kirinya. Setelah kejadian tersebut, Zuko akhirnya diusir dari wilayah negara api oleh ayahnya sendiri. Dengan alasan agar dia menjadi lebih keras, lalu dia diberikan misi yang bahkan Raja Api Ozai pun tidak pernah bisa menyelesaikannya, yaitu menemukan dan membawa avatar ke hadapannya. Hal itu karena Pangeran Zuko yang tidak ingin satu divisi prajurit dijadikan tumbal. Maka sang ayah juga memberikan divisi yang dimaksud kepada Zuko untuk menemani misinya. Dengan kata lain, seluruh kru yang ada di kapal Zuko saat ini bisa tetap hidup adalah karena pengorbanan dan keberaniannya menentang rencana ayahnya. Tidak lama kemudian setelah Paman Airo menceritakan kejadian tersebut, Zuko kemudian kembali ke kapal itu, di mana seluruh kru kapal di sana akhirnya memberikan penghormatan yang pantas yang seharusnya Zuko dapatkan. Attention! Sementara itu Aang juga kembali ke dunia roh, menukarkan totem yang dicari Koh dengan semua teman-temannya, dan juga semua warga desa pun sudah kembali. Namun pada saat Aang kembali ke tempat gurunya, Gyatso pun sudah menghilang. Ternyata itu adalah terakhir kalinya Aang bertemu dengan Gyatso. Sementara itu, Airo juga melihat topeng yang dikenakan oleh Zuko untuk menyelamatkan Aang. Di episode 7, diawali dengan memperlihatkan Letnan Ji yang sedang panik. Dia mengatakan kalau pengawal kerajaan akan menahan Zuko. Letnan Ji baru saja dari kapal Panglima Zu untuk mengecek bahan bakar, dan pada saat itulah dia mendengar kalau Raja Ozai telah mengutus pengawalnya untuk membawa Zuko pulang, karena akan disidang dikarenakan Pangeran Zuko telah berkhianat. Paman Airo yakin kalau ini pasti ulah Panglima Zu, yang meyakinkan Raja Ozai kalau Zuko berkhianat. Di saat itu juga Pangeran Zuko disuruh untuk pergi dari sana, agar dirinya selamat, sementara itu Paman Airo akan meyakinkan Raja Ozai. Let me sort things out with Ozai. Dan ternyata Komandan Zu yang telah menjebaknya Letnan Ji. Karena sebenarnya itu tidak terjadi apa-apa, dan ternyata itu adalah rencana Panglima Zu untuk membunuh Zuko dengan bom. The truth that the prince. Lalu di sisi lain memperlihatkan, Aang dan teman-temannya sedang menuju utara, dan pada akhirnya mereka tiba di suku air utara. Sesampainya di sana, mereka disambut dan bahkan sudah ditunggu oleh penduduk di sana. Avatar, welcome. Technical expecting you. Lalu Aang dan teman-temannya disambut oleh seorang kepala suku air utara, yang bernama Arnox, Guru Paku, dan juga putri Arnox yang bernama Yue. Di sana Aang mengatakan, kalau dia mendapat penglihatan kalau kutub utara akan diserang. Namun Arnox juga sudah mengetahuinya, karena mereka sudah memata-matai pergerakan pasukan pengendali api. Mereka juga senang karena kota ini kedatangan seorang avatar. Di sisi lain Panglima Zu Brekting, seolah-olah dia tidak tahu siapa pelaku pengeboman itu. Dan di sana Paman Airo mengira kalau semua ini pasti karena Raja Ozai, yang rela mengorbankan anaknya demi menaklukkan dunia. Panglima Zu juga sudah ditunjuk untuk memimpin armada besar, untuk menaklukkan kutub utara. Sementara itu Azula yang kecewa dengan ayahnya, karena dirinya selalu tak pernah dianggap. Namun dia yakin kalau dialah yang pantas menjadi memimpin kerajaan api. Sementara itu di sisi lain, ketika saat makan Sokka terus saja memandangi Putri Yue, dan dia merasa kalau dia pernah bertemu dengan Yue. Dan Katara juga sudah tak sabar ingin belajar lebih banyak di tempat itu, dan di sana Guru Paku juga berempati kepada suku air selatan yang sudah hancur.
Lalu guru Paku menyuruh Katara datang ke Master Yagoda untuk belajar. Sementara itu saat Putri Yue pergi, Sokka malah mengikutinya ke belakang. Ternyata Yue adalah pemuka spiritual di sana, dan mereka akhirnya berbincang-bincang, seperti biasa Sokka gugup menghadapi Putri Yue. No, I just figured with you being a princess. Lalu mereka semakin lama semakin nyaman saling bercerita, dan saat itu Sokka merasa dirinya pernah bertemu dengan Putri Yue. How do I know you? Lalu Shin memperlihatkan, Arnox dan yang lainnya memperlihatkan tembok kokoh mereka, dan di sana seseorang yang bernama Han, mengajak Sokka untuk saring informasi mengenai Zirah dan prajurit negara api. Sementara itu Aang diminta saran untuk strategi peperangan nanti. Namun Aang mengatakan, kalau pengendali udara lebih fokus ke pertahanan, dan mengatakan kalau dia belum menguasai 4 elemen tersebut. Lalu kabar yang mereka dengar tentang Aang, dia berhasil mengalahkan banyak pasukan api, dan menyelamatkan banyak desa. Aang mengatakan dia bisa melakukannya itu berkat teman-temannya. Mendengar hal itu, Guru Paku pun mengatakan kalau Avatar gak bisa diandalkan. Sementara itu Katara tiba di tempat Master Yagoda, dan di sana Katara diajarkan cara menyembuhkan orang menggunakan aliran air. Flow of energy through the body. You are a natural. Lalu Katara mengatakan kapan kita latihan perangnya. Di sana Yagoda mengatakan kalau perempuan tidak boleh ikut berperang, karena sudah tradisinya di tempat itu, kalau wanita tidak boleh bertarung. Di sisi lain, setelah Sokka berbagi info dengan yang lain, Sokka bertanya tentang Putri Yue kepada Han. Di sana Han mengatakan, kalau dulunya Han pernah bertunangan dengan Yue. Namun saat berusia 16 tahun Yue membatalkannya. Sementara itu Aang mengunjungi kuil Avatar Kuruk bersama Putri Yue, untuk meminta tolong mengenai perang. Namun Yue di sana mengatakan kepada Aang, bahwa sudah lama tidak ada yang meminta bantuan Kuruk, karena saat dibutuhkan Kuruk tidak ada, dan dia hanya terobsesi dengan dunia roh. Lalu di sana Aang kemudian langsung bersemedi untuk bertemu Avatar Kuruk, seperti dia lakukan ketika bertemu Avatar Kyoshi. Dan pada akhirnya Aang pun bertemu dengan Avatar Kuruk. Dan tanpa basa-basi, Aang bilang bahwa kutub utara akan dihancurkan oleh pengendali api. Aang lalu meminta tolong kepada Kuruk, agar nanti Avatar Kuruk mengambil alih tubuhnya seperti Avatar Kyoshi, untuk membangkitkan kekuatan avatarnya. Namun Avatar Kuruk tak bisa melakukannya, karena dirinya sudah terluka akibat terlalu lama di dunia roh. Karena banyak roh yang ingin masuk ke dunia kita, sehingga Avatar Kuruk mendedikasikan dirinya melawan roh-roh itu. Sehingga istrinya meninggal setelah nyawanya diambil oleh Koh. Dan di sana Avatar Kuruk mengatakan, kalau Avatar harus berjuang sendiri. Ketika Aang sedang bertemu dengan Avatar Kuruk, Sokka bertemu lagi dengan Yue, dan ternyata benar roh rubah yang dilihat Sokka di dunia roh, ternyata itu adalah Yue. Lalu Yue pun bercerita tentang dirinya, kalau saat kecil dia sedang sakit parah. Ayahnya memohon kepada roh bulan untuk menyelamatkannya. Lalu roh bulan pun menjawab doa itu, dan memberikan sedikit rohnya kepada Yue untuk menyembuhkan Yue. Karena itulah Yue dapat melintasi dunia roh dengan mudah. Lalu Sokka bercerita, kalau dirinya juga pernah mendengar ayahnya yang kecewa kepada Sokka. Yue bilang dia ingat kalau Sokka adalah orang yang amat peduli sekali dengan teman-temannya. Lalu setelah itu Sokka bertanya, mengapa Yue menolak Han? Yue menjawab meskipun Han adalah pria yang baik, namun lelaki impiannya bukanlah Han. Sementara itu Avatar Kuruk mengatakan, kalau menjadi avatar adalah tanggung jawab yang harus ditanggung sendirian, dan Avatar Kuruk tidak bisa membantu Aang. Lalu Shin memperlihatkan, Katara protes kepada Paku, dia mengatakan mengapa wanita tidak boleh berperang, dan seharusnya wanita bisa membantu dalam peperangan. Namun di sana Paku mengatakan, kalau menurutnya wanita itu lemah. Lalu Aang juga mengatakan kepada Katara, dia harus mengikuti perkataan Guru Paku, karena pertempuran ini akan berbeda dengan biasanya, dan Aang juga tidak bisa melindungi mereka. Sementara itu di sisi lain, armada pasukan api sudah dekat ke kutub utara. Di
Di sana Panglima Zhu memasang strategi serangan frontal, dan dia juga memiliki senjata rahasia. To ensure our victory. What is that? Ternyata Zuko masih hidup, sehingga Iroh memberikan informasi tersebut, namun Zuko tidak peduli dan dia hanya ingin menangkap Avatar. Namun Paman Iroh curiga, kalau Panglima Zhu pasti bersekongkol dengan seseorang yang ada di istana. Sementara itu di istana Kerajaan Api, Azula yang sudah lelah bermain-main, dia tidak ingin lagi menuruti perintah ayahnya. Entah dari mana Azula menguasai kekuatan listriknya, dan dia meminta kepada Raja Ozai agar memberikannya misi sungguhan. Sementara itu Sokka menyemangati Katara, dan mengatakan kalau tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi kita lagi. Lalu di sana Katara berencana untuk menantang Guru Paku berduel. Setelah itu Katara menantang Guru Paku untuk bertarung dengannya, dan karena kesal Guru Paku pun meladeninya. Awalnya Katara kalah, lalu dia yang pantang menyerah pun kembali bangkit, namun pada akhirnya Katara tetap kalah. Di sana Guru Paku juga mengakui kehebatan Katara, namun Katara tetap tidak dibolehkannya untuk ikut berperang. Sementara itu anak-anak lain malah kagum melihat Katara, yang bisa memojokkan Guru Paku. Setelah pertarungan itu, Katara kembali meyakinkan Aang kalau mereka bisa jaga diri dan mereka adalah keluarga. Aang tidak perlu sendirian menjadi Avatar, dan Aang memiliki teman-teman yang dapat membantunya. Di episode 8 diawali dengan memperlihatkan Aang dan teman-temannya yang lebih dahulu menyerang sebuah kapal perang negara api. Mereka pun bekerja sama menghancurkan kapal dan pasukan api yang ada di kapal tersebut. Setelah menghabisi kapal itu, mereka berencana untuk menghancurkan kapal berikutnya. Namun tiba-tiba mereka kaget, yang ternyata armada kapal pasukan api sangat banyak. Di sisi lain Pangeran Zuko yang sangat ingin mengalahkan Avatar, di sana Paman Iroh menyuruhnya untuk masuk ke kota melalui terowongan pesisir. Sementara itu Aang memberitahukan, kalau pasukan api sangat banyak sekali, sehingga mereka lebih baik memperkuat pertahanannya. Sementara itu Panglima Zhu menunjukkan senjata rahasianya, yaitu sebuah balon udara yang dapat membawa mereka melintasi benteng. Dan ternyata balon ini dirancang oleh ayah Teo dari Omatsu, dan juga dibantu oleh Sokka. Dan pada akhirnya peperangan pun dimulai. Para suku air bekerja sama menahan serangan dari tentara api, sementara itu Katara memaksa Guru Paku agar memperbolehkan wanita ikut berperang, karena kesempatan untuk menang melawan mereka sangat kecil. Pada saat itu juga Guru Paku dibujuk oleh Yagoda, dan pada akhirnya Guru Paku setuju agar mereka dapat membantunya. Sementara itu Putri Yue juga ingin ikut bertarung, namun Arnox melarangnya, karena Yue harus melanjutkan tahtanya jika terjadi apa-apa terhadap dirinya. Dan di sana Sokka disuruh untuk menyelamatkan dan menjaga Yue. Hingga pada malam hari pasukan api terus menyerang dengan bola api. Namun Panglima Zhu, Paman Iroh dan beberapa pasukan pergi menggunakan balon. Di sana Panglima Zhu memiliki sebuah rencana licik, dirinya yang akan membunuh roh bulan. Karena suku air percaya hidup mereka berasal dari roh samudra, dan kekuatan mereka berasal dari roh bulan. Suatu malam roh-roh itu menjelma ke dalam bentuk fisik, dan menjadi makhluk fana. Sementara itu Aang mendapatkan peringatan dari Avatar Kuruk, bahwa pisau miliknya sudah dekat. Pisau itu dibuat dengan material dari dunia roh. Di sisi lain Panglima Zhu tidak akan membunuh roh samudera, dia hanya akan membunuh roh bulan, agar suku air tak bisa menggunakan kekuatannya. Avatar Kuruk mengatakan kepada Aang, kalau tindakan Panglima Zhu yang akan membunuh roh bulan, dapat membuat alam menjadi tak seimbangan dan dunia akan hancur. Sementara itu Momo sekarat akibat tertimpa bangunan, di sana Yue menyuruh membawanya ke suatu tempat yang paling suci di utara. Dan di tempat itu Yue berhasil menyembuhkan Momo. Dummy, don't scare me like that. Lalu sementara itu di bawah terowongan Zuko berhasil menyusup ke dalam istana.
Sokka dan Yue melihat Panglima Zu dan anak buahnya turun ke tempat itu, dan mereka mencari di manakah roh bulan berada. Sementara itu Aang yang akan menghentikan Panglima Zu dihadang oleh Zuko, namun di sana Katara menyuruh Aang untuk pergi terlebih dahulu, sementara dirinya akan melawan Zuko. Setelah itu Aang bertemu dengan Putri Yue, di sana Aang sudah tahu kalau Panglima Zu ingin membunuh roh bulan dan samudra. Namun hal itu terlambat, Panglima Zu sudah menemukan wujud roh-roh itu, yang menjelma menjadi ikan. Yes. Di sana Paman Iroh mencoba mencegah Panglima Zu melakukan hal itu, namun Panglima Zu tidak peduli dan berhasil menangkap roh tersebut. Lalu di sana Aang memohon agar Panglima Zu tidak membunuh roh tersebut, bahkan Aang ingin menyerahkan dirinya. Namun Panglima Zu yang tetap ingin menguasai dunia, tetap akan membunuh roh itu. Di sana Iroh langsung menyerangnya, namun Panglima Zu tetap berhasil membunuh roh bulan tersebut, yang membuat roh bulan lenyap dari muka bumi. Hal itu membuat para suku air tidak bisa dapat menggunakan kekuatan mereka lagi, karena bulan sudah tidak ada. Karena tidak bisa apa-apa lagi, Arnox menyuruh semua pasukannya untuk mundur, namun Han masih melawan walaupun tanpa kekuatan. Sementara itu Paman Iroh juga marah kepada Panglima Zu, dan turut menyerangnya. Bulan pun sudah tidak ada lagi, dan harapan semuanya sudah menghilang, di sana Aang juga tak bisa melakukan apa-apa lagi. Sehingga untuk menyelamatkan dunia ini dia menyerahkan dirinya kepada roh samudra, agar roh samudra membantai semuanya, meskipun Aang akan lenyap dari dunia ini. Setelah itu sesosok monster pun muncul perwujudan dari roh samudra, dan Aang pun sudah tiada. That is wrath. Pada saat itu Paman Iroh menemukan Pangeran Zuko, dan mengatakan avatar sudah tidak ada lagi, sehingga Paman Iroh menyuruh mereka pergi dari sana. Pada saat itu Zuko yang dendam dengan Panglima Zu, pada akhirnya mengajak Panglima Zu berduel. Dan pada saat itu Panglima Zu terkejut karena Zuko masih hidup. Pada saat terpojok, disitulah Panglima Zu bercerita, kalau selama ini misi Zuko hanya sia-sia, karena Raja Api Ozai sengaja memanfaatkan Zuko, untuk memotivasi adiknya yaitu Azula. Dan selama ini yang membujuk Raja Ozai untuk memberikan Panglima Zu semua sumber daya, dan mengangkatnya menjadi Laksamana adalah Azula. Hal itu membuat Zuko tentunya menjadi marah mendengar semua itu, dan pada akhirnya Panglima Zu pun dihabisi. Sementara itu, monster roh akhirnya membantai semua armada pasukan api yang ada. Setelah menghancurkan semuanya, Katara mencoba menyadarkan Aang, namun Aang sudah tidak ada di dunia ini lagi. Di saat itu Yue memiliki ide kalau dirinya menyimpan sedikit roh bulan. Sehingga pada akhirnya mengorbankan dirinya untuk menghidupkan kembali roh bulan, dan hal itu sangat menyedihkan bagi Sokka. Yue! Mengetahui bulan telah kembali, roh samudra juga kembali dan Aang juga berhasil selamat. Setelah peperangan itu, kota suku air utara menjadi hancur lebur, banyak korban yang berjatuhan bahkan Han juga meninggal dunia. Di sana Sokka meminta maaf kepada Arnox, karena telah gagal melindungi Yue. Namun Arnox berkata, kalau Yue memang begitu, dia memiliki pemikiran sendiri dan tidak ada siapapun yang dapat menahannya. Selain itu juga Guru Paku juga meminta maaf kepada Katara, karena dia selalu berpegang teguh dengan tradisi, dan berkat Katara lah dia sadar.
Guru Paku juga sudah mengakui, kalau Katara adalah seorang pengendali air yang sangat jago, dan Katara pasti bisa mengajarkan Aang mengendalikan air. Dari peperangan itu Paman Iroh dan Pangeran Zuko lah yang tersisa dari pasukan api, dan mereka hanya menunggu jemputan dari Letnan Ji yang menjauh dari pertempuran ketika berperang. Sementara itu Aang merasa gagal karena kota suku air utara ini sudah hancur. Namun mereka harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan berikutnya, dan Aang harus segera menguasai keempat elemen tersebut, dan Katara akan mengajarinya elemen air, dan akan belajar elemen tanah di Omatshu. Go for a melon. See, food is always the right answer. Sementara itu di sisi lain Raja Ozai mendapat kabar, kalau armada yang dipimpin oleh Panglima Zu telah kalah di pertempuran, dan Avatar juga masih hidup. Namun Raja Ozai ternyata sudah menduga hal itu, dan dia sengaja menyerang suku air utara agar mengalihkan perhatian dunia. Karena target sesungguhnya adalah Omatshu, yang ternyata Omatsu telah jatuh ke tangan negara api. Setelah itu Ozai sudah tak peduli lagi dengan Zuko, dan sengaja mengorbankannya karena dia lemah. Ternyata yang memimpin penyerangan di Omatshu adalah Azula, dan Raja Ozai sangat bangga kepadanya, dan film Avatar Season 1 pun selesai. Ditunggu aja untuk season selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan komen.